Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nazifa Mumtazah dan Ahmad Bakari akan menjelaskan tentang pendidikan keluarga pada mata pelajaran Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif. Nah, rumusan masalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pengertian pendidikan keluarga, dasar dan tujuan pendidikan keluarga, Al-Quran dan hadis tentang pendidikan keluarga, metode pendidikan dalam keluarga, dan aspek-aspek dalam pendidikan keluarga. Nah, jadi di sini ada 5 bahasan yang akan kami bahas. Masuk ke pembahasan yang pertama tentang hakikat keluarga. Nah, yang pertama pengertian pendidikan keluarga. Istilah keluarga dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan al-ilah, jamaknya dari al-awail, al-usrah jamak dari asarun, dan ahlun jamak dari ahluna. Ahlun mempunyai pengertian orang-orang yang mendapatkan hak sesuai dengan hak mereka adalah orang yang memilikinya. Nah, keluarga itu merupakan kelompok sosial pertama di mana individu itu akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar dari pola asuh yang sebelumnya dari orang tuanya. Keluarga itu mempunyai tugas yang fundamental dalam mempersiapkan anaknya bagi kehidupannya di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan pun ditanamkan oleh orang tua kepada anak mereka sejak dini dalam lingkungan keluarga. Kemudian, pendidikan keluarga. Apa sih pengertian pendidikan keluarga? Nah, pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua karena mereka umumnya merasa terpanggil untuk membimbing, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan bagi putra-putri mereka, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Kemudian, masuk ke dasar dan tujuan pendidikan dalam keluarga. Nah, dasar pendidikan dalam keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama itu mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya. Nah, di dalam keluarga ini diletakkanlah dasar-dasar kepribadian anak pada usia yang masih muda. Karena usia ini, anak akan lebih peka terhadap pengaruh pendidikan dari orang tuanya. Biasanya pada anak kecil itu pendengaran mereka lebih tajam, jadi apa-apa yang disampaikan oleh orang tua akan direspon oleh otak mereka dan mereka akan menerima informasi tersebut dengan sangat cepat. Kemudian yang ketiga itu dalam dasar pendidikan keluarga ada yang namanya mewariskan kebudayaan agar anak dapat hidup bermasyarakat. Nah, jadi orang tua itu mendidik anak-anaknya dan mengenalkan kepada masyarakat agar bisa untuk menjalin hubungan dalam baik kehidupan di lingkungan keluarganya ataupun dalam kehidupan lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke tujuan pendidikan keluarga. Nah, tujuan pendidikan keluarga di sini karena keluarga itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses pertumbuhan anak, sehingga keluarga itu biasanya sudah merencanakan dan mempersiapkan apa-apa saja untuk bekal anaknya di masa mendatang. Nah, di sini ada 5 tujuannya. Yang pertama yaitu memberikan dasar pendidikan budi pekerti. Nah, pendidikan budi pekerti ini meliputi norma dan aturan hidup yang
dibentuk dengan baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, memberikan dasar pendidikan sosial. Nah, dalam pendidikan sosial ini anak dilatih terutama bagaimana tata cara bergaul, tata cara bercengkrama dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda. Nah, baik dalam lingkungan keluarga ataupun terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar pendidikan intelek. Nah, di sini anak akan diajarkan kaidah pokok dalam percakapan dan bertutur bahasa, bagaimana cara bertutur bahasa yang baik dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah memberikan dasar pembentukan kebiasaan. Dalam pembentukan kebiasaan ini, pembinaan kepribadian yang baik itu dengan membiasakan kepada anak untuk hidup teratur, bersih, disiplin, tertib, rajin, dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada memberikan dasar pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan di sini diantaranya adalah memberikan norma atau aturan nasionalisme dan patriotisme serta cinta tanah air, cinta terhadap negaranya sendiri, yakni negara Indonesia. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang ayat Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama itu ada ayat Al-Quran. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Nah, pada ayat ini terdapat kata qu anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Nah, dan kata wa ahlikum di sini ialah maksudnya keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu, dan sebagainya, yang mana untuk diperintahkan kepada mereka agar menjaganya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Kemudian perintahkan juga kepada mereka untuk melaksanakan dan membantu mereka dalam merealisasikannya. Jadi jika ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka cegah dan laranglah mereka. Inilah yang merupakan kewajiban setiap muslim, yakni mengajarkan kepada orang bahwa tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada hadis riwayat Abu Daud, yakni muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka, yakni anak laki-laki dan perempuan, dari tempat tidur. Nah,
Dari sini bahwa diperintahkan bahwa jika anak itu tidak sholat ketika ia sudah berumur 7 tahun, maka ia harus segera disuruh atau dibimbing, dan ketika dia juga tidak sholat ketika umur 10 tahun, maka sudah wajib untuk dipukul. Inilah bimbingan agama yang diajarkan biasanya yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak agar anak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke hadis riwayat Bukhari. Yang mana hadis riwayat Bukhari ini adalah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari ini bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Nah, tentunya seorang pemimpin itu harus memberikan contoh yang baik terhadap orang lain. Jika dalam kehidupan berkeluarga, di sini dikatakan bahwa seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, dan seorang wanita atau ibu juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Nah, hal inilah yang dapat kita simpulkan bahwa orang tua itu harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masuk ke nomor 4, yaitu metode pendidikan keluarga. Metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga diantaranya adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Disiplin dalam pendidikan keluarga. Ada fungsi dan kedudukan disiplin dalam pendidikan Islam sebagai alat untuk mendidik yang bertujuan agar anak didik mau membiasakan diri untuk mengikuti pola dan tata cara yang benar. Macam dan bentuk disiplin ada 3, dalam bentuk isyarat, dalam bentuk perkataan, dan dalam bentuk perbuatan. Lalu bagaimana penerapannya? Dengan cara demokratis. Kadang bisa otoriter, kadang laissez-faire menuruti kehendak anak. Kemudian yang kelima, yaitu aspek pendidikan keluarga. Yang pertama, pendidikan ibadah. Jadi nasihat dalam Quran surah Luqman ayat ke-17 menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal saleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. 2. Pokok-pokok agama Islam dan membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis, sebaik-baik dari kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sehingga sebagai orang tua dalam membimbing dan mengasuh anak harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan dan yang diperintahkan Allah untuk dipegangnya. Pendidikan akhlakul karimah. Yang paling utama ditekankan dalam pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati pada kedua orang tua, bertingkah laku yang sopan, baik dalam tingkah laku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akidah Islamiyah. Pendidikan Islam dalam keluarga harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah, di mana akidah ini merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini, sebagaimana dalam Quran surah Luqman ayat ke-13
yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.